Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi sama gue Purwanto 11. Semoga kita selalu tangguh teman-teman ya, belajarnya, usahanya, dan kita selalu sukses. Amin. Terima kasih banget untuk teman-teman yang selalu mendoakan gue selalu sukses. Semoga teman-teman juga selalu sukses dan lancarkan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini gue ingin bahas tentang pertanyaan yang kemarin. Gue akan lanjut karena masih ada pertanyaan yang terlontar dari subscriber di Proto 11 ini ya teman-teman, yang gua bikin ngeganjel dan sampai bikin konten ini nih teman-teman. Apa sih pertanyaan tersebut? Yang pertama, kemarin kita bahas kan, Bang, bagaimana Bang kalau buka angkringan lebih baik bikin sate-satean sendiri atau kita nyari supplier, ngambil di supplier? Gua jawab gini, masak sendiri Bang. Gue bilang gitu. Terus kata dia lanjut, masak sendiri apa nggak buang-buang waktu Bang? Nah, langsung gue jawab lagi dengan bercanda, kalau masaknya sambil ngelamun sama bengong ya buang-buang waktu lah Bang, gue bilang gitu kan sambil bercanda. Dan dia ngejawab lagi. Jadi kita akan bahas di sini ya teman-teman, apakah masak sendiri itu buang-buang waktu? Yes teman-teman, tidak, nggak ada yang namanya buang-buang waktu selagi waktu itu dimanfaatkan dengan hal yang tepat. Oke, silakan lewat dulu motor. Dimanfaatkan dengan hal yang tepat dan berhubungan dengan apa yang kita pilih. Waktu itu dimanfaatkan dengan hal yang tepat dan berhubungan atau berpengaruh dengan jalan yang kita pilih teman-teman ya. Oke, contoh gua. Kenapa gue nyontoh gua? Bukan ini gua kenapa banyak kan contoh gua gitu. Gua bukan berarti ingin menjaga teman nih kayak gua nih, kayak gua aja, enggak gitu teman-teman. Maksudnya ini gue ingin berbagi pengalaman untuk teman-teman semua ya. Kita kan di sini belajar bareng. Karena di sini pertanyaannya lebih baik masak sendiri atau supplier, dan gue jawab masak sendiri dan dia bilang buang waktu. Gue pribadi nih masak sendiri dari awal buka angkringan, gak pernah gue ambil sekalipun dari supplier teman-teman ya. Gue ambil sedikit dari supplier nggak pernah teman-teman. Gue dari awal buka angkringan udah jadi supplier. Kalau yang mau jadi ngambil di gue, karena kan gue masak sendiri kan produksi sendiri. Kita jadi supplier bisa teman-teman ya. Kalau yang ngambil kan reseller, menjual barang orang teman-teman. Ya sendiri ntar langsung bisa jadi supplier teman-teman. Kalau udah lumayan lama pasti ada yang memberi minat untuk ngambil di angkringan teman-teman ya. Bisa jadi supplier nih kalau masih sendiri. Pilih mana yo? Kan lumayan kalau jadi supplier teman-teman ya. Jadi bagaimana sih gua selama ini masih sendiri sampai sekarang? Apakah buang waktu? Tidak ada waktu yang terbuang teman-teman. Semua sangat bermanfaat untuk usaha gua dan sangat berpengaruh bagi jalan yang gue pilih ini. Jalan gue pilih ini angkringan ya, berpengaruh selagi gua memasak sesuatunya yang nyambung sama apa yang gue pilih gitu. Nah, itu memanfaatkan waktu pada hal yang tepat teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman milihnya angkringan, belajar masak kayak batagor, itu juga tidak dibilang buang-buang waktu, cuma kagak nyambung aja gitu teman-teman, kagak nyambung aja teman-teman. Sesuatu aktivitas ya teman-teman, aktivitas yang menghasilkan suatu hal itu namanya tidak buang-buang waktu lah ya. Contohnya kita masak, belajar masak, dan kita punya hasil ya kan, hasil tusukan atau baceman. Waktu kita menghasilkan tusukan dan baceman, itu tidak buang-buang waktu ya teman-teman ya. Apalagi yang kita pelajari itu suatu hal yang kita pilih atau berpengaruh kepada jalan yang kita pilih. Tidak pantas sekali dibilang buang-buang waktu ya teman-teman. Ya gue paham maksudnya, apa Bang, apa nggak buang-buang waktu Bang? Kan bisa ambil ke supplier, gampang ngambil, ngelebihin harga tinggal jual. Yes, oke ya teman-teman, emang itu sangat simpel sekali. Tapi ini ada dua versi aja yang kita bahas ya. Versi gue bagi pengalaman. Gua habis kontrak, gue putuskan untuk terjun, bener-bener gue bulatkan tekad gue untuk terjun ke usaha kuliner di bidang angkringan ini teman-teman. Dan setelah habis kontrak, gue sudah tidak ada aktivitas lain selain hal yang gue pilih, yaitu angkringan. Waktu gue sama teman-teman sama 24 jam. Dan 24 jam itu gue gunakan istirahat, sisanya gue fokusin ke angkringan teman-teman. Gue fokusin untuk ke angkringan, memasak, dagang ke pasar. Gue putusin untuk ke angkringan. Kenapa itu buang-buang waktu ya? Tidak teman-teman. Karena
gua malah merasa gua memanfaatkan waktu gua pada hal yang tepat, dan hal tersebut berpengaruh kepada jalan yang gue pilih, yaitu angkringan. Kalau misalnya gue memilih untuk ke angkringan nih, jalan ini, angkringan ini gue pilih nih udah. Sedangkan gue memanfaatkan waktunya untuk bermain game, untuk rebahan saja, untuk main biliar terus seperti kebiasaan gue waktu belum buka angkringan, ya itu nggak akan nyambung. Karena tapi sudah memilih jalan angkringan, tapi malah tidak memfokuskan usaha ini, tidak serius jatuhnya teman-teman. Kalau emang sudah memilih jalan ini, ya udah serius. Kuliner itu kan paling pokoknya itu memasak, teman-teman. Memasak, kuliner itu aktivitas memasak, menciptakan masakan yang disebut masakan itu suatu kuliner gitu, teman-teman. Kuliner, menciptakan suatu masakan yang disebut masakan itu namanya kuliner. Misalnya masakan apa, jadi suatu kuliner, teman-teman ya. Bagaimana kalau kita ingin terjun ke bidang kuliner tapi kita tidak memasak? Atau bilang memasak itu buang-buang waktu? Tidak, teman-teman ya. Itu versi gua. Kalau gua bilang gitu ya, lu mau buka nasi goreng misalnya nih, instan nasi goreng masak kan. So lu nggak mau buat nasi goreng, lu bilang nggak mau buat nasi goreng, buang-buang waktu, ya itu nggak nyambung banget ya teman-teman, nggak nyambung. Maaf banget, ini gue tahu maksudnya kan bisa supply bang gitu, maksudnya gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang masak sendiri itu tidak buang-buang waktu sama sekali. Malah teman-teman itu, menurut gue kalau teman-teman buka angkringan mau masak sendiri, itu malah akan lebih berpengaruh besar ke depannya, akan lebih baik ke depannya angkringan teman-teman, karena teman-teman itu akan menguasai kunci pokok daripada kuliner, yaitu memasak, teman-teman. Kuliner itu kunci pokoknya harus mau memasak. Pelayannya manajemen, pelayanan, teman-temannya. Cita rasa itu kan dari masak, teman-teman. Rasa yang enak loh, itu kan dari masak, teman-teman. Dan kita juga bisa berinovasi tentang rasa, bereksperimen tentang rasa kalau kita masak sendiri. Tapi kalau kita ambil ke supplier itu sudah terkenal, teman-teman. Supplier itu sudah terkenal, ambil ke supplier, dan supplier itu sudah menyuplai atau reseller ya yang ngambil barang ke dia sudah ratusan ribuan, teman-teman. Dan salah satunya kita. Dan kita hanya mempunyai rasa yang sama dengan yang lain. Banyak yang menyamakan kita. Cuma kalau kita masak sendiri, kunci pokok dari angkringan memasak sendiri atau kuliner memasak sendiri, itu maksudnya kita itu akan mempunyai ciri khas daripada masakan kita sendiri, teman-teman. Jadi kalau supplier kan, kalau kita ambil supplier 1000 orang ambil dia, ya kita sama dengan 1000 angkringan yang lain di sini gitu kan. Jadi mempunyai ya ini sama dengan yang lain, rasa ini sama dengan yang beda dong kan, biasanya orang begitu, yang cita rasa berbeda kan gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya si abang yang nanya ini sama kayak gua, misalnya bener-bener fokus ke angkringan, waktu bener-bener tidak ada aktivitas lain selain angkringan, ya menurut gua lebih baik ya belajar masak. Itu nggak buang-buang waktu, malah teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman masak sendiri, malah itu memanfaatkan waktu dengan hal yang tepat, karena teman-teman itu memilih angkringan ya, masak angkringan itu, tapi teman-teman memanfaatkan waktu tersebut, kosong tersebut karena nggak ada aktivitas yang lain, untuk memasak dengan serius, untuk memasak dengan ikhlas, dengan pokoknya dengan semangat lah gitu. Tidak buang-buang waktu ya teman-teman, apalagi menciptakan masakan ya, tidak buang waktu sama sekali, teman-teman. Malah kalau teman-teman memasak ya, yang seperti kita bahas tadi, malah akan berpengaruh besar nantinya kepada usaha teman-teman yang teman-teman pilih, itu angkringan, teman-teman. Itu versi yang gua setelah habis kontrak dagang angkringan, nganggur, nggak ada aktivitas lain, itu nggak buang-buang waktu sama sekali ya teman-teman. Malah di waktu nganggur tersebut, teman-teman pilih usaha angkringan, teman-teman mau memasak sendiri, itu malah teman-teman memanfaatkan waktu dengan baik, dengan memanfaatkan waktu dengan hal yang tepat, yang berpengaruh tepat juga untuk jalan usaha yang teman-teman pilih, yaitu angkringan, teman-teman. Jangan pilih angkringan belajar masak ya batagor, malah nggak nyambung. Itu juga nggak buang-buang waktu, karena kita belajar masak batagor. Cuma kalau usahanya angkringan yang batagor, itu malah nggak nyambung, teman-teman ya. Oke, versi yang kedua, apabila yang bertanya ini beda seperti gua, dia mempunyai aktivitas yang begitu padat,
Di 24 jam itu dia mempunyai aktivitas yang begitu padat. Dari pagi ke jam 12 ada aktivitas. Dari jam 12 ke sore ada aktivitas sampai jam 6. Nah, dia mungkin bertanya, bakal buang-buang waktu nih. Nah, itu sebenarnya bukan buang-buang waktu juga, tapi nggak ada waktu ya teman-teman. Tapi nggak ada waktu untuk memasak teman-teman ya. Karena aktivitas dia dimanfaatkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain, yang mungkin aktivitas tersebut sudah mempunyai hasil yang cukup lumayan ya teman-teman. Takutnya nanti apabila dia memasak hal yang baru yang ingin dia pilih, nanti aktivitas yang biasa dia lakukan yang sudah mempunyai hasil yang lumayan itu terganggu dan akan merusak bisnis-bisnis yang lain, itu mungkin akan kacau ya teman-teman ya. Tapi tidak membuang waktu teman-teman, karena sesuatu yang kita pelajari itu mengandung ilmu akan selalu bermanfaat, tidak akan pernah membuang waktu. Dan manfaatnya itu, ilmu akan bermanfaat di waktu yang akan datang ya teman-teman, tidak membuang waktu sama sekali teman-teman ya. Jadi apabila aktivitasnya sangat padat, karena banyak banget nih aktivitasnya, padat banget, di setiap jam itu selalu ada aktivitas, dan tidak ada waktu apabila gua harus memasak, ya sudah, itu nggak ada waktu teman-teman ya. Tidak bisa diatur, atau teman-teman sudah mikir, aduh waktunya gimana supaya gue bisa masak, ya udah nggak ada waktu ya. Daripada bisnis yang sudah menjanjikan tersebut rusak dengan bisnis yang baru ingin dirintis, ya lebih baik teman-teman, inilah hal yang tepat untuk ambil ke supplier teman-teman ya. Karena benar-benar tidak ada waktu. Oh, jam 6 gue baru kosong, ambil ke supplier atau pesan lewat telepon atau apa, nanti kita ambil langsung buka lapak. Nah, itu baru ya teman-teman ya, itu pas untuk ke supplier teman-teman. Tapi tidak buang-buang waktu, tidak pantas juga untuk dibilang buang-buang waktu teman-teman ya. Buang-buang waktu itu tidak memanfaatkan waktu dengan baik dan plus tidak menghasilkan sesuatu, itu namanya buang-buang waktu. Contohnya rebahan sambil melek, rebahan dan sambil melek sambil ngelamun, itu buang-buang waktu. Main game yang tidak memanfaatkan hasil, itu buang-buang waktu teman-teman. Media sosial yang tidak memanfaatkan dengan baik, itu buang-buang waktu. Apabila media sosial berilmu, itu udah buang-buang waktu karena menghasilkan ilmu ya teman-teman. Game kita main tapi game yang menghasilkan uang, misalnya game apa, game penghasil rupiah atau bagaimana, itu nggak buang-buang waktu. Dibanding waktu kita kosong kita cari receh atau bagaimana, itu nggak buang-buang waktu teman-teman. Jangan pernah waktu itu adalah uang. Emang bener teman-teman ya, waktu itu adalah uang. Maka kalau waktu itu menambah ilmu, dengan ilmu kita bisa menciptakan, atau dengan ilmu kita itu bisa lebih gampang untuk mengumpulkan pundi-pundi uang teman-teman. Jadi jangan hanya berpikir waktu adalah uang ya. Kalau misalnya waktu kita untuk sekolah terus dibilang buang-buang waktu, bagaimana? Udah sekolah ntar nggak dapet uang ya. Justru dengan ilmu kita bisa lebih cepat untuk menggapai uang-uang tersebut teman-teman ya. Kalau misalnya buka angkringan tidak mempelajari tidak mempelajari memasak, bagaimana? Ilmu memasak bagaimana? Sedangkan kita ingin menjual produk yang harus kita masak, pelajarilah ilmunya tersebut. Setelah mempelajari ilmu tersebut, memasak sudah bisa, menghasilkan masakannya. Setelah masakannya sudah layak untuk dijual, makanan itu enak dijual, laku, jadilah uang teman-teman. Jadi waktu, manfaatkan waktu dengan baik. Ya setidaknya memanfaatkan waktu dengan belajar, itu tidak buang-buang waktu. Dengan memasak, belajar memasak tidak buang-buang waktu teman-teman. Jadi ya waktu adalah uang ya. Emang benar teman-teman, waktu adalah uang. Tapi bagi orang-orang yang sudah menguasai ilmunya teman-teman, di bidang yang dia pilih, itu adalah waktu, adalah uang teman-teman. Jadi kita memasak memanfaatkan waktu, ke pasar memanfaatkan waktu atau mengisi waktu kita, dagang mengisi waktu kita juga. Ya itu teman-teman, dengan mencapai uang tersebut semua juga ada prosesnya, tidak langsung detik langsung jadi uang, enggak teman-teman, ada prosesnya juga. Waktu adalah uang juga teman-teman ya. Nah teman-teman, sudah hampir 15 menit pembahasan ini. Pokoknya tidak ada yang namanya buang-buang waktu ya teman-teman. Selagi aktivitas ya teman-teman yang menguras atau memakan waktu tersebut menciptakan hasil, maupun hasil itu produk
atau hasil itu ilmu, ataupun hasil itu uang sekalipun, itu tidak ada buang waktu teman-teman. Apabila teman-teman benar-benar penuh aktivitasnya, teman-teman tidak bisa melakukan aktivitas tersebut, itu juga tidak bisa dibilang buang-buang waktu, melainkan memang waktu teman-teman tersebut sudah sangat padat teman-teman ya. Jadi harus butuh bantuan orang lain. Itu yang disebut manusia itu selalu butuh bantuan orang lain. Maksudnya kita mau usaha angkringan tidak bisa memasak, ya supplier, ngambil ke supplier itu hal yang tepat teman-teman ya. Jadi apabila pertanyaan ini emang teman-teman yang bertanya ini emang waktunya sangat padat, tidak sempat memasak, dan dibilang buang waktu ya, tapi teman-teman apabila ingin buka angkringan, pasnya ke supplier teman-teman ya. Ambil ke supplier saja, jangan memasak, nanti malah mengganggu pekerjaan yang sudah teman-teman geluti sebelumnya dan sudah menjanjikan hasilnya. Oke teman-teman, segitu aja sharing dari kita. Semoga sharing ini bermanfaat untuk teman-teman dan khususnya untuk gue pribadi juga. Apabila ada salah-salah kata tolong dimaafkan ya teman-teman ya. Namanya juga, gue juga sama-sama belajar, manusia biasa juga ya teman-teman ya. Oke, sukses selalu, thank you banget, selalu mendoakan gue Purwanto 11. Semoga teman-teman juga selalu sukses dan lancarkan ya teman-teman ya. Oke, salam dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.